Warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Dr. Muti ya. Kali ini kita akan membahas tentang neuroanatomi. Di mana neuroanatomi ini adalah suatu divisi di bagian neurologi atau neurosurgery. Oke. Jadi yang kita bahas hari ini adalah dari superficial dissection ya. Superficial dissection of human sectional anatomy. Nah, kalau begini saya baginya itu pertama dari atas. Gunanya apa kita memahami ini untuk mengetahui beberapa letak-letak lokasi distribusi dari beberapa bagian di otak. Ya. Jadi otak itu sendiri kalau menurut kita pandangan orang awam itu seperti gambaran usus yang disusun menjadi matriks atau susunan kompleks untuk mengatur fungsi koordinasi atau fungsi tubuh manusia. Nah, kita mulai dari yang kiri dan kanan. Yang kiri itu kita tulis di sini A kiri, yang sini kanan ya. Yang kiri namanya left cerebral hemisphere from above, dari atas, with the arachnoid matter and blood vessel removed. Jadi dari atas ini itu ada bagian yang arachnoid matternya udah nggak ada, yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan itu masih ada arachnoid matter dan blood vessel ya. Right cerebral hemisphere from above with arachnoid matter and blood vessel intact. Oke. Kita mulai dari beberapa susunan-susunan angka yang pertama ini. Nah, yang pertama itu kita lihat di sini. Dia otak itu ada pemisahnya yang garis tengah. Itu dulu yang paling kuncinya sih. Bagian otak tengah ini yang di garis-garis ini itu bagian tengahnya yang dinamakan adalah longitudinal cerebral fissure ya. Nah, itu dulu untuk membagikan otak kiri dan otak kanan. Nah, di otak itu biasanya kita jumpain ada tumpukan-tumpukan lemak ya. Tumpukan lemak itu saya bilang girus. Tumpukan lemak itu saya bilang girus. Atau yang gendut-gendut itu namanya girus. Kalau yang garis-garis namanya sulcus. Oke. Nah, kita lihat dulu yang mana sih yang namanya sulcus, yang mana namanya gyrus, atau sebaliknya, yang mana namanya gyrus, yang mana namanya sulcus. Kita bahas yang sulcus dulu. Sulcus itu kayak garis ya, seperti garis ya, seperti ini. Kita contohin, ini garis, ini garis. Nah, tapi kita buat gambaran imajiner agar bisa membagi dengan cepat. Triknya membagi dengan cepat. Bagian otak frontal bagian depan, parietal atas, temporal bagian samping untuk bagian pendengaran khususnya, baru bagian occipital bagian belakang. Kita kasih gambar garis imajiner, garis tengah. Ini yang kita anggap ya. Jadi di bagi tengah itu kita ambil posisi dari sulcus yang paling tengah. Nah, ini dia sulcus yang paling tengah. Intinya sulcus itu adalah garis ya. Sulcus yang paling tengah dari sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan itu kita bisa ambil dia yang sini. Nah, oke. Itulah gambarannya. Terus kita bahas yang sebelah kiri saja karena yang sebelah kanan ini masih ada lapisan arachnoid matternya. Oke. Nah, sulcus ini ada yang sebelum melewatin sulcus atau garis tengahnya sentralis, dan ada yang sudah melewatin garis tengahnya. Contohnya ini garis tengah, berarti yang ke arah atas ini dan arah bawah. Kalau yang arah atas itu simpelnya itu dia berarti belum melewatin sulcus, berarti namanya pre. Kalau yang udah melewatin garis tengah namanya post. Itu dulu yang paling kita pahamin. Oke. Nah, dari gambaran angka ini kita langsung tahu tuh, oh ini berarti dia post, ini adalah pre. Nah, yang tadi kita bilang kalau dia tumpukan lemak berarti itu adalah gyrus, kalau dia garis berarti sulcus. Kita bahas yang sulcus dulu. Nah,
Ini kan anak panah nomor 8 dia menunjukkan ke arah sulcus. Nah, ini sulcus. Nah, oke, ini sulcus. Namanya sulcus apa? Namanya sulcus apa? Nomor 8 adalah sulcus post centralis ya. Sulcus post centralis, di mana sulcus ini melewatin sulcus centralis, jadi dia duluan. Nah, terus kita lihat lagi ada bagian sulcus. Nah, ini adalah sulcus nih. Nah, ini adalah sulcus. Nah, nomor 4 itu sulcus apa? Nomor 4 adalah sulcus frontalis yang arah ke atas, berarti superior. Jadi itu adalah sulcus frontalis superior. Nah, yang nomor 3 kan udah nggak ada lagi bagian garis nih. Kita udah nggak melihat lagi bagian garis. Berarti yang kita pelajarin yang sekarang itu bagian dari si girus ya, bagian girusnya, bagian yang gendut-gendut. Nah, ini girus. Ini bagian girusnya, bagian girusnya kita kasih buat oranye. Ini. Lalu nih. Nah, yang nomor 3 itu adalah girus. Nomor 3 adalah girus medial, bagian tengah masuk girus medial, posisinya di arah frontal, berarti medial frontalis. Oke, yang nomor 5 karena dia sebelum di daerah sulcus centralis, nomor 5 ini itu namanya adalah girus. Oke, karena dia gendut ya, girus sebelum berarti pre ya, girus precentralis. Tergantung, kalau dia mendekatin berarti bagian inferior, kalau yang dia agak menjauh berarti bagian superior ya. Selanjutnya nomor 7 berarti dia sudah melewati central sulcus atau sulcus centralis, berarti gendut, berarti 7 girus post centralis. Oke. Lalu ada di sini terdapat nomor 10. Nah, nomor 10 ini yang paling asik sih namanya ini. Jadi yang nomor 10 ini karena dia pemisah antara parietal bagian atas, parietal, dan bagian occipital bagian sini sama bagian sini. Jadi dia namanya adalah nomor 10 kita sebut dengan parieto occipital fissure. Jadi dia bagian legoan. Oke. Nah, nomor 11 ini, yang di nomor 11 adalah karena dia meletakkan angka 11-nya itu di bagian yang gendut, berarti girus. Itu dulu, girus apa? Girus occipital. Oke. Lalu ada di nomor 12. Di nomor 12 ini, inilah yang dibilang arachnoid ya, arachnoid, selaput arachnoid. Jadi arachnoid mother. Nah, yang di 13 ini blood vessel ya, dia nunjukin gambaran blood vessel. Blood vessel di arah mana? Di daerah sulcus. Nah, blood vessel di daerah sulcus. Sulcus apa? Sulcus karena dia sebelum berarti precentralis. Oke, ini dulu yang bagian superficial dissection. Nah, ini kita lihat dari bagian atas ya, bagian vertex. Selanjutnya selanjutnya kita bahas yang tadi dari atas atau from above, yang kedua itu from below ya. Jadi kita bagi dua dulu, kita buat garis imajiner, tengah tetap,
kita buat garis imajiner, ulangin, kita buat garis imajiner. Oke, baru kita buat bagian kiri dan kanan. Oke, nah yang sebelah kiri ini kita buat left ya. Jadi left cerebral hemisphere, cerebellum and brainstem from below, dari bawah, with arachnoid matter and blood vessel removed. Dan yang sebelah kanan ini adalah right ya, right cerebral hemisphere, cerebellum and brainstem from below and arachnoid matter and blood vessel intact. Jadi yang sebelah kanan itu udah bersih, yang sebelah kiri masih ada pembuluh darah dan arachnoid matternya. Oke. Selanjutnya kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Nah, kalau berbicara masalah dari bawah, saya biasanya ini cara menghafalnya atau cara memahaminya itu saya bagi dulu beberapa bagian agar tahu nanti beberapa lokasi titik di central nervus berapa dan di bagian mana dia letak intinya. Oke, yang pertama saya bagian dulu bagian saya kasih tahu dulu di bagian frontal, bagian frontal kita bagian sebelah kiri ya, baru bagian temporal, baru di atasnya bagian parietal, lalu bagian cerebellum, otak kecil, baru di bagian occipital. Nah, occipital itu yang kecil. Nah, itu dulu yang paling kita harus tahu dulu. Nah, yang bagian tengah itu adalah bagian brainstem ya. Bagian brainstem dimulai dari diencephalon di dalam sini, baru di bagian pons, nih, lalu bagian medulla oblongata. Oke. Nah, itu dulu yang kita pahami. Oke. Selanjutnya kita mulai pembagian nih. Yang pertama, kalau pembagian itu kita harus tahu garis tengah. Garis tengahnya itu sudah pasti kita ketahui nomor 1. Nah, yang nomor 1 ini longitudinal cerebral fissure ya. Nah, itu dia nomor 1. Nah, masuk kita ke nomor 2. Nomor 2 itu adalah lobus frontalis. Itu nomor 2. Nah, nomor 3 kita udah tahu ini bagian frontal lobus. Nah, tapi di sini dia lebih mengarah ke bagian inferior, ke bagian dalam. Dia lebih masuk ke bagian dalam. Jadi cara memahaminya dia adalah bagian inferior surface ya, surface of frontal lobe ya. Oke. Selanjutnya kita buat tulisan dulu warna merah aja. Oke. Selanjutnya nomor 4. Nah, di bagian nomor 4 kita buat warna merah ya. Di bagian nomor 4 ini kita buat di bagian lobus temporal. Nah, di nomor 4 ada angka. Nah, yang angka nomor 4 ini adalah temporal lobus. Sedangkan nomor 5 kalau dia masuk ke arah dalam berarti inferior surface of temporal lobus ya. Nomor 5 sama tapi bedanya di lokasi. Inferior surface of temporal lobus. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nomor yang 6. Nah, yang di nomor 6 ini kita hapus dulu beberapa bagian sini. Nah, di nomor 6 ini kita tahu pakai warnanya, kita pakai warna biru aja. Nah, dia ngasih anak panah. Nah, disinilah tempat masuknya dari
internal carotid artery. Di sini ya. Di sini itu nomor 6. Nomor 6 internal carotid artery. Oke. Nomor 7 kita buat ke bagian tekongannya. Jadi kita hapusin dulu beberapa bagian di sini. Nah, oke. Kita udah memasuki ke bagian dalam ya. Ke bagian dalamnya itu nomor 7 itu bagian chiasma opticum ya. Dia ada legokan di bagian sini. Intinya kalau untuk masuk ke bagian tengah, kita harus tahu dulu bagian titik tengahnya itu apa namanya. Ya, nomor 8. Sebenarnya nomor 8 dulu yang harus kita ketahui. Infundibulum namanya. Infundibulum. Untuk fungsionalnya nanti kita bahas di part selanjutnya. Jadi yang paling ketahuin dulu sekarang itu adalah location ya, atau boundaries atau batasannya. Jadi yang nomor 7 adalah tadi chiasma opticum. Nah, chiasma opticum ini biasanya pada saraf kedua. Jadi dia bekerja di saraf kedua. Fungsionalnya nanti kita ketahui. Nah, selanjutnya ada nomor 9, tadi nomor 7 dan nomor 9. Nah, nomor 9 ini adalah parahipokampal ya. Di posisi nomor 9 ini ada parahipokampal. Jadi parahipokampal, hipokampus itu sama. Jadi tempat penyimpanan memori. Gyrus karena dia bagian yang gendut ya. Dia bagian gendut namanya parahipokampal gyrus. Nah, selanjutnya nomor 10. Nah, nomor 10 ini inti pokok juga ini pada circle of Willis, arteri basilaris ya. Arteri basilaris di nomor 10. Dia nomor 10 ini arteri basilaris. Jadi arteri basilaris ini adalah batangnya dari si circulus of Willis. Nomor 11, di nomor 11 itu kita ketahui labirin karena bagian pendengaran. Jadi dia di daerah labirin arteri. Labirin arteri. Nomor 12 itu kita lihat. Nah, dia ada tekongan di sini. Nomor 12. Nomor 12 itu adalah vertebral arteri atau arteri vertebralis ya. Arteri vertebralis. Yang sebelah mana? Yang sebelah kanan, right. Yang sebelah kanan. Oke. Selanjutnya di bawahnya, di bawah nomor 12 ada nomor 13. Nah, nomor 13 itu adalah medulla oblongata. Nah, medulla oblongata ini salah satu bagian dari brainstem. Ya. Nomor 14 ini bagian dari cerebellum ya, namanya tonsil of cerebellum. Nomor 15 itu hemisfer yang sebelah kanan, hemisfer cerebellum. Nomor 16 ada di bagian occipital lobe ya, nomor 16. Jadi nomor 16 itu ada occipital lobe. Occipital lobe itu bagian otak belakang. Selanjutnya di nomor 17. Nah, kita masuk ke sisi kanan nih. Oke. Kita masuk ke bagian sisi kanan. Nah, di sisi kanan ini kita harus hapus dulu beberapa bagian dari sini. Nah, yang penting tadi udah tahu ya. Nah, oke, kita pakai yang warna lebih terang, warna merah. Oke, selesai ya. Nomor 17 itu adalah bagian ini, bagian frontal, berarti bawahnya sedikit dia akan melihat di bagian mata. 17 itu adalah bagian mata ya. Orbital dia menunjukkan garis atau bagian yang gendut, berarti dia menunjukkan bagian yang gendut, berarti di gyrus, orbital gyrus ya. Di bawahnya berurutan ini secara bertahap 18, 19, 20, 21. 18 bagian olfaktori. Jadi bulbus olfaktori, nomor 18 olfaktori. Kepalanya aja. Jadi tanduknya itu adalah
bulbus olfactory. Badannya traktusnya, jadi salurannya itu namanya traktus olfactory, gunanya untuk mencium ya. 20, 21, 20 ke arah tengah medial, 21 ke arah lateral. Jadi medial olfactory striae dan lateral olfactory striae. Sudah, selanjutnya masuk ke bagian nomor 22. Nah, nomor 22 dia agak miring sedikit atau nyasar sedikit. Dia masih membahas ke arah, kalau garis yang dinamakan, yap benar, garis itu dinamakan sulcus ya. Sulcus apa ini nomor 22? Ya, dia ke arah dalam berarti inferior, dan daerah temporal, dia kan terletak di daerah temporal nih, berarti sulcus temporal inferior atau inferior temporal sulcus ya, karena dia ke arah dalam. Itulah nomor 22. Selanjutnya di nomor 23. Nah, di nomor 23 ini kita mulai membahas tentang susunan saraf yang cara gampangnya itu mudah. 23 adalah saraf kedua atau optic nerve. Jadi 23 optic nerve, saraf kedua. Selanjutnya kita turun ke bawah. Ke bawah itu ada di nomor 26. Nah, ini yang warna hijau saya buat bagian saraf ya. Nomor 26 itu nervus 3 oculomotoris, nomor 23 opticus. Selanjutnya kita turun lagi ke bawah. Nomor 29. Nomor 29 ya. Jadi 23, 26. Jadi turun dulu kita bagian saraf. 29 itu nervus 4. Selanjutnya 30. Bagian 30. Nah, di bagian 30 ini adalah nervus 5. 31 kita buat itu nervus 6. 32 nervus 7. 33 nervus 8 ya. Nanti kita gambar. Nah, 31 itu adalah nervus 6. Jadi gambarannya itu gini, 1, 2, 3. Jadi nervus 2, nervus 3, nervus 4, nervus 5, nervus 6, nervus 7, nervus 8, baru nervus 9 nomor 35, nervus 9 nomor 35, baru 36. Sorry ya. Nomor 35 nervus 9, 36 nervus 10, 37 nervus 12, 38 nervus 11 ya. Jadi kita gambar dulu. 35 nervus 9, 36 nervus 10, dia agak kecil. 37 nervus 12 ya. Nervus 12 adalah hipoglossus. Nervus 11 accessorius di nomor 38. Jadi konsepnya 23, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 ya. Jadi ingat aja, diluan nervus hipoglossus daripada nervus accessorius ya. Nervus 12 diluan daripada nervus 11. Oke. Selanjutnya ada nomor-nomor yang tidak kita sebutin. Itu di nomor 27. Nomor 27 ini adalah mammillary body ya. Mammillary body di nomor 27. Nomor 28 adalah pons ya. Jadi pons itu ini sebenarnya, ini pons. Nah, yang warna kuning adalah pons. Oke.
pons. Yang nomor 34 adalah flocculus. 34 adalah flocculus. Flocculus. Selanjutnya di bagian yang tidak tersebutkan tadi nomor 24 itu adalah collateral sulcus ya, collateral sulcus. Oke, sebelum kita mulai habisin materi ini, yang kita tahu tadi nervus 1 adalah olfaktoria ya. Jadi nervus 1 itu berjalan, kita buat warna merah. Nervus 1 itu berjalan dari bulbus olfaktori. Nah, bulbus olfaktori ini itu letaknya di daerah cerebral ya. Dia letak intinya di daerah cerebral. Cerebral hemisphere, mau left atau right, mau kiri atau kanan. Selanjutnya saraf kedua itu terletak di daerah diencephalon, optic nervus ya, di nomor 23. Dia terletak di diencephalon. Diencephalon itu termasuk juga bagian dari talamus, subtalamus, dan epitalamus. Selanjutnya di nomor 26 itu adalah saraf ketiga. Saraf ketiga letaknya di midbrain. Nah, dia di otak tengah, pas letaknya di sejajar otak tengah. Midbrain atau nama lainnya adalah mesencephalon. Lalu nervus 4, 5, 6, 7, dan 8 letaknya di pons. Jadi letaknya 4, 5, 6, 7, 8 itu letaknya di daerah pons. Ya, pons. Selanjutnya dari 9, 10, 11, 12 itu letaknya di medulla oblongata. Oke. Kadang di ujian juga sering ditanya bagian-bagian dari otak ini. Kita lihat dari bagian samping atau on the left ya. Kita lihat yang seperti saya katakan tadi ya, otak itu adalah seperti gambaran usus yang dikumpulkan menjadi matriks susunan yang mengatur fungsi dari koordinasi tubuh manusia. Ya, kita lihat yang pertama itu seperti biasa, kalau dari samping lebih jelas ya. Kita lihat sulcus centralisnya itu ini. Nah, sulcus centralis itu kita buat di sini, sulcus centralis. Nomor 1 sulcus centralis. Ya. Oke. Selanjutnya di nomor 2 itu di nomor 2 itu ada bagian yang gendut, nomor 2. Nah, di nomor 2 itu karena dia sebelum, ini bagian frontal, ini bagian occipital, karena dia sebelum berarti presentralis ya. Jadi nomor 2 adalah gyrus presentralis. Sebaliknya di nomor 3 itu gyrus, karena dia sudah melewatin sulcus centralis berarti gyrus postcentralis. Oke. Nah, lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini ada namanya, nah ini nomor 4 ini adalah sulcus. Nah, nomor 4 ini sulcus. Sulcus apa nomor 4? Nomor 4 adalah sulcus frontalis, karena dia bagian agak ke dalam superior ya, atau superior frontalis sulcus. Yang nomor 5 ini sulcus juga dia muncul. Nomor 5 sulcus juga dia. Nomor 5 adalah sulcus frontalis superior. Sorry, yang nomor 4 tadi adalah inferior ya, yang bagian ke arah dalam. Dia adalah inferior. Kalau yang ke arah nomor luar, ke arah sini superior, ke arah dalam berarti inferior ya. Selanjutnya di nomor 6. Di nomor 6 ini kita lihat
di nomor 6 ini adalah gyrus. Gyrus apa dia? Nomor 6 adalah gyrus frontalis ya. Gyrus frontalis. Arah keluar berarti superior. Lalu di nomor 8. Di nomor 8 ini adalah yang ditunjuknya gyrus. Gyrus di bawah frontal terdapat orbital. Jadi untuk penglihatan gyrus orbitalis. Selanjutnya di nomor 9 dia mengarah ke sulcus. Karena garis ya, dia anak panahnya mengarah ke sulcus. Nomor 9 adalah sulcus sudah melewatin dari si sulcus centralis, berarti sulcus postcentralis. Nah, nomor 4 sulcus juga, tapi dia belum melewatin sulcus centralis. Namanya adalah nomor 4 sulcus precentralis, karena sebelum melewatin sulcus centralis ya. Selanjutnya di nomor 10. Di nomor 10 ini kita lihat ada nomor 10 ini ada dua nama yang kita ketahui. Pertama, lateral sulcus atau Sylvian sulcus ya. Jadi dia ada dua. Terus yang di nomor 12 inilah yang dinamakan nomor 12 sulcus temporalis. Nah, sulcus temporalis dia ke arah luar, berarti yang di sini khususnya superior ya. Sulcus temporalis superior. Lalu ada di nomor 11, ada di nomor 13, ada nomor 15. Nah, yang di nomor 11 adalah gyrus temporalis yang paling luar, berarti superior. Nomor 13, di nomor 13 adalah gyrus, karena dia letak antara tengah, berarti medial atau middle temporal ya. Jadi gyrus medial atau middle temporal atau medial temporal gyrus. Nomor 15 adalah gyrus karena luar, berarti tapi dia ke arah luar, dia lebih ke arah condong ke atas, naik ke bagian vertex, berarti ini adalah gyrus inferior temporal. Selanjutnya dari selesai nomor 15, kita melaju ke nomor 16. Nomor 16 ini adalah lekukan antara pemisah bagian yang tadi, bagian parietal dan oksipital. Jadi ini parietal, ini oksipital. Nomor 16, maka disebutlah dia parieto occipital fissure atau garis lekuk pemisah antara parietal dan oksipital. Selanjutnya di nomor 17 dia menunjukkan garis ya. Dia menunjukkan garis, dan nomor 18 menunjukkan garis. Di nomor 17 namanya adalah yang paling unik ya, lunate sulcus.
lunet L. sulcus. Nah, lunet sulcus ini nama lainnya adalah lateral sulcus occipital of cerebrum. Ya. Jadi dia bagian lateral sulcus dari occipital ya. Yang nomor 18 adalah karena dia ke arah anterior, dia menuju ke arah anterior, maka disebut anterior sulcus bagian occipital. Oke. Selesai masalah sulcus dan gyrus. Nah, kita terjun ke bagian brainstem. Ini bagian nomor 19. Bagian brainstem ini nomor 19 itu namanya pons. Lalu di nomor 20 itu namanya flocculus. Dan yang di nomor 21 adalah hemisfer atau bagian sisi atau salah satu sisi dari cerebellum. Oke, selesai.